Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Friska Mevrilona Yendi MPD Kons dalam judul menganalisis kreativitas dan perannya dalam belajar. Di sini, perkenalkan nama saya Zahra Nadila dengan NIM 22231137 sebagai moderator dan rekan saya Arifa Anissa dengan NIM 22231104, Amanda Aulia Marcel dengan NIM 22231102, Gusnita Yuwandari dengan NIM 22221109. Pada materi kali ini ada 5 pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, yaitu pengertian kreativitas. Dan yang kedua, pengertian kreativitas. Yang kedua, ciri-ciri individu yang kreatif. Tiga, tahapan proses kreatif. Empat, faktor yang mempengaruhi perkembangan kreativitas. Dan yang kelima, upaya pendidik dalam mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pada materi pertama dan kedua akan dibacakan oleh Gusnita Iwandari. Kepada Gusnita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik teman-teman, pada materi yang pertama ini kita akan membahas tentang apa itu kreativitas. Nah, kreativitas ini adalah proses konstruksi ide yang orisinil atau asli, yang bermanfaat, variatif, atau bernilai seni dan inovatif, berbeda atau lebih baik daripada yang lainnya. Nah, kreatif belajar itu merupakan kemampuan untuk menemukan cara-cara bagi pemecahan problem-problem yang dihadapi dalam situasi belajar, yang didasarkan pada tingkah laku siswa guna menghadapi perubahan-perubahan yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan proses belajar siswa. Lalu, apa sih ciri-ciri individu yang kreatif itu? Nah, ada beberapa ciri-ciri dari individu yang kreatif. Yang pertama itu bersifat ingin tahu, selalu ingin tahu terkait semua informasi yang dia dapat dan ingin mendalami terkait informasi tersebut. Lalu yang kedua, sering mengajukan pertanyaan yang baik. Yang ketiga, banyak gagasan dan usulan-usulan terhadap suatu masalah. Yang keempat, mampu menyatakan pendapat secara spontan tanpa malu-malu. Lalu, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, mampu mengajukan gagasan pendapat yang berbeda dengan orang lain, dan yang terakhir yaitu mempunyai kebiasaan belajar yang sendiri. Baik, untuk materi selanjutnya itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nita atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Amanda. Kepada Amanda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tahapan proses kreatif. Kreativitas tidak muncul secara tiba-tiba begitu saja, tetapi ada kalanya melalui suatu proses. Utami Munandar mengemukakan proses tumbuhnya kreativitas melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan persiapan atau preparation. Saat seseorang menemui kesulitan mempersiapkan diri untuk berusaha mengatasi masalah yang dihadapi itu. Berusaha mengingat-ingat kembali, mengidentifikasi kemungkinan apa yang dilakukan sebelumnya yang dapat menimbulkan permasalahan itu. Yang kedua, tahap konsentrasi. Tahap kedua setelah seseorang siap untuk berusaha mengatasi masalahnya itu, lalu betul-betul berkonsentrasi melakukan upaya mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga yaitu tahap inkubasi. Setelah lama berusaha mengatasi masalah tersebut, namun belum juga ditemukan pemecahannya, maka lebih baik tenangkan diri dahulu. Tidak mungkin dipaksa terus karena akan mengalami kejadian dan usaha itu tidak efektif. Yang keempat yaitu iluminasi. Pada tahap ini secara tiba-tiba timbul ide baru atau gagasan baru berkaitan dengan cara mengatasi permasalahan yang sedang ditemui. Dan yang terakhir yaitu verifikasi atau verification.
memverifikasi dan melakukan cara yang telah ditemukan tersebut untuk mengatasi permasalahan yang ia hadapi dan ternyata benar dapat mengatasi permasalahan. Sekian penjelasan dari materi dari saya kembalikan ke model. Baik, terima kasih kepada Amanda. Materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kreativitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kreativitas ini ada faktor eksternal dan faktor internal. Menurut Hildayani, faktor yang mempengaruhi kreativitas anak usia dini diantaranya itu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dalam diri anak, seperti faktor fisiologis, biologis, sedangkan faktor eksternal yaitu berasal dari luar dirinya, seperti faktor lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yaitu faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini yang diwarisi oleh kedua orang tua. Selain menghasilkan kesamaan fisik, genetik juga dapat menghasilkan ciri-ciri psikologis. Kecerdasan diyakini dapat mempengaruhi dan memiliki kecerdasan tinggi akan menunjukkan kreativitasnya yang baik dibanding anak yang tidak berbakat dan memiliki kecerdasan yang rendah. Yang kedua yaitu faktor fisiologis, yaitu kesehatan yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan dan kreativitas anak. Sehat dan aktifnya indera pada anak-anak akan berpengaruh pada perilaku dan suasana hatinya. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang sehat akan menunjukkan kreativitas yang baik. Begitu sebaliknya, jika anak tidak sehat, akan dapat menghambat perkembangan kreativitas anak. Yang kedua, faktor eksternal di dalam lingkungan. Yang pertama dalam lingkungan keluarga, seperti pola asuh orang tua. Seperti yang kita ketahui, pola asuh yang diterapkan orang tua sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Pola asuh otoriter orang tua yang mengekang kebebasan anak untuk mengembangkan dirinya secara utuh, seperti melarang anak bermain, serba membatasi dan memaksa anak untuk menerima atau menuruti perintah orang tua. Justru akan menjadikan anak itu kurang memiliki inisiatif dan tidak percaya diri, sehingga mempengaruhi atau menghambat kreativitas anak tersebut. Begitu sebaliknya, jika orang tua mendukung dan memberi kebebasan dan kesempatan yang luas untuk melakukan kegiatan sesuai minat bakat anak, maka anak akan tumbuh dengan penuh percaya diri, terbuka, dan menjadi sosok yang kreatif. Yang kedua itu di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini juga terpenting setelah lingkungan rumah, karena lingkup anak yang lebih besar dari lingkungan sekolah ini. Karena anak mengenal dunia luar, sekolah ini tentu lebih kompleks dan dapat mempengaruhi kreativitas anak. Seperti guru dengan segala potensi, banyak teman sebaya, sistem pelajaran, dan interaksi dengan lingkungan sehingga proses inilah yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang kreativitas anak. Selain itu, perilaku yang ditampilkan oleh teman sebaya mempengaruhi kreativitas anak. Dan yang terakhir yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini ada faktor budaya, kebiasaan, agama, dan keadaan demografi. Pada suatu masyarakat diakui atau tidak memiliki pengaruh terhadap kreativitas perkembangan anak. Misal, anak yang tinggal di kota berbeda perkembangannya dengan anak yang tinggal di desa. Berdasarkan faktor di atas, ternyata lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap kreativitas pada anak. Anak akan mampu mengembangkan kreativitas, dukungan, dorongan dari lingkungan. Dan prasarana memiliki kesempatan untuk anak menjadi anak yang kreatif. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya materi kelima akan dibacakan oleh Arifah Nisa. Pada Arifah Nisa persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya itu upaya pendidik dalam mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu memberikan ruang untuk ekspresi. Pendidik dapat menciptakan lingkungan yang mendukung ekspresi bebas ide-ide kreatif. Ini bisa dilakukan dengan memberikan waktu untuk berdiskusi, bermain peran, atau berkolaborasi dalam proyek-proyek kreatif. Yang kedua, mendorong pertanyaan dan penelitian. Pendidik dapat mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan melakukan penelitian mereka sendiri. Ini dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif.
Yang ketiga, menyediakan materi yang menantang. Menyajikan materi yang menantang di luar kurikulum standar dapat merangsang kreativitas peserta didik. Selanjutnya, mendorong kolaborasi. Menggalakkan kolaborasi antara peserta didik dapat memicu ide-ide baru dan perspektif yang beragam. Diskusi kelompok dan proyek tim dapat menjadi sarana yang efektif. Selanjutnya, memberikan umpan balik konstruktif. Memberikan umpan balik yang konstruktif dapat membantu peserta didik dalam pengembangan ide-ide mereka. Yang keenam, menggunakan teknologi. Teknologi dapat menjadi alat yang berguna dalam mengembangkan kreativitas. Yang ketujuh, mendukung kepercayaan diri. Memotivasi peserta didik untuk percaya pada kemampuan kreatif mereka dan mengatasi rasa takut akan kegagalan. Dan yang terakhir yaitu merayakan karya kreatif. Pendidik dapat merayakan dan mengakui karya kreatif peserta didik, baik melalui pameran, pertunjukan, atau penghargaan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nisa atas penyampaian materinya. Sudah berakhirlah presentasi kami. Semoga apa yang kami tampilkan bisa menjadi ilmu bagi teman-teman yang mendengarkan. Mohon maaf atas apabila kesalahan kata dalam penyampaian materi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.